Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pikiran Lain. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu soal tryout mandiri persiapan OSN Kabupaten Bidang Matematika tahun 2025 untuk kemampuan dasar, yaitu soal nomor 9. Soalnya adalah sebagai berikut. Diberikan N adalah bilangan komposit dan M adalah bilangan terbesar yang kurang dari N dan habis membagi N. Banyaknya bilangan asli N yang jumlah faktor positifnya tidak lebih dari 12 sehingga N plus M sama dengan P pangkat A untuk suatu bilangan prima P dan bilangan asli A adalah. Ini adalah soal mengenai teori bilangan. Kita perhatikan di sini ada kata kuncinya bahwa M adalah bilangan terbesar yang kurang dari N sekaligus habis membagi N. Nah, berarti apa? Berarti kita tahu bahwa M dari sini, kita tahu bahwa M itu faktor positif terbesar kedua ya dari N. Kenapa dia ini faktor positif terbesar keduanya? Karena jelas faktor positif terbesarnya adalah N, berarti M ini faktor positif terbesar keduanya. Sehingga gini, akan berakibat ada suatu bilangan prima Q sehingga apa? Sehingga Q kalau saya kalikan dengan M hasilnya adalah N. Nah, Q ini adalah faktor prima bukan faktor prima terbesar ya, tapi bilangan prima Q, sehingga Q ini adalah faktor prima terkecilnya ya. Jadi Q ini adalah faktor prima terkecil ya. Kenapa? Karena kalau M itu faktor prima terbesar kedua, berarti Q kan kalau M itu faktor terbesar keduanya, berarti Q itu kan faktor terkecil keduanya. Setelah siapa? Setelah 1. Berarti Q itu merupakan bilangan prima. Nah, di sini kita punya persamaan. Di sana kita punya persamaan apa? N ditambah M sama dengan P pangkat A. Sehingga soal ini akan berubah menjadi N-nya berarti Q dikalikan dengan M ditambah dengan M sama dengan P pangkat A. Berarti M dikalikan dengan Q plus 1 akan sama dengan P pangkat A. Nah, dari sini kita akan meninjau dua kasus. Kasus yang pertama, jika Q itu merupakan bilangan ganjil. Kalau Q itu ganjil, berarti kan berakibat apa? Berarti kan akan berakibat Q plus 1 kan dia genap. Padahal P pangkat A ini kan dia hanya punya satu faktor prima. Iya kan? Yaitu P itu sendiri. Berarti berakibat apa? Berarti hal ini akan mengakibatkan P-nya adalah bilangan genap. Karena apa? Q plus 1 kan genap. Nah, kalau dia genap, karena P prima dan dia genap, berarti jadi P-nya adalah 2. Nah, kalau P-nya itu 2, berarti M kan juga akan genap. Nah, berarti kan M itu juga genap karena dia hasilnya, bukan hasilnya ya, karena M itu membagi PA. Kan M juga habis membagi dari P pangkat A. Berarti kan berakibat apa? Berakibat M-nya di sini genap juga, karena di sini P pangkat A kan hanya memuat faktor 2, dia tidak punya faktor ganjil. Berarti M juga genap. Nah, kalau M genap berarti apa? Berarti berakibat N juga genap. Sehingga apa? Sehingga faktor prima terkecilnya adalah 2.
terkecilnya adalah 2. Dan ini itu kontradiksi. Kenapa kontradiksi? Karena di sini kita perhatikan, karena di sini Q-nya itu ganjil. Padahal tadi Q itu adalah faktor prima terkecilnya. Harusnya kan Q2, padahal malah di sini ganjil. Oh, berarti terjadi kontradiksi. Berarti apa? Berarti Q bilangan ganjil tidak memenuhi. Oke, berarti kita ke kasus yang kedua. Berarti kasus yang kedua, Q-nya adalah bilangan genap. Lah, karena Q bilangan genap dan Q itu prima, jelas. Berarti Q-nya dia harus sama dengan 2. Berarti akan berakibat apa? Akan berakibat M dikalikan dengan 3 sama dengan P pangkat A. Lah, kalian perhatikan di sini, ruas kiri itu kelipatan 3. Ya, jadi ruas kiri kelipatan 3. Ruas kiri itu kelipatan 3 atau habis dibagi 3. Berarti harus berakibat ruas kanan juga kelipatan 3. Lah, karena ruas kanan itu kelipatan 3, berarti berakibat, sehingga berakibat apa? Berakibat P-nya itu adalah 3. Jadi kita punya apa? Kita punya, sehingga diperoleh apa? M kalau dikalikan 3 sama dengan 3 pangkat A, sehingga M itu nilainya adalah 3 pangkat A min 1. Lah, kita ke N tadi. Jadi N-nya adalah M dikali Q. Berarti kita punya M-nya 3 pangkat A min 1, Q-nya adalah 2. Lah, karena di sana disyaratkan apa? Disyaratkan bahwa dia faktornya ini tidak lebih dari 12. Berarti kita punya banyak faktor, itu kan pangkatnya kalau kita tambah 1, kalau kita kalikan faktor primanya ya, kan nilainya itu adalah banyaknya faktor. Berarti dari sini berakibat apa? Berarti akan berakibat yang memenuhi agar nilainya tidak 12, berarti berakibat A-1-nya itu dia dimulai dari 0 sampai 5. Oke ya. Namun kalau dia 0 di sini, kita cek kalau dia 0 berarti kan tidak memuat faktor 3. Jadinya berarti dia kan nggak memenuhi, ya kan? Karena apa? Berarti Q kan malah justru faktor terbesarnya. Oh, berarti dari sini kita reduksi lagi, kita rubah lagi. Berarti batasnya dimulai dari 1 sampai 5. Jadi ada berapa? Tergantung nilai A-nya, berarti jadi ada 5 bilangan asli N yang memenuhi. Bilangan N ya yang memenuhi. Jadi ini adalah salah satu soal mengenai dari tryout mandiri persiapan OSN Kabupaten tahun 2025. Saya ambilkan soal nomor 9 dari kemampuan dasar. Oke. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa kalau kalian suka video ini bisa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.